kelompok 3. Di sini kami mau ngejelasin apa itu gulai tempe ikan. Nah, di sini kalian udah tahu kan apa itu gulai tempe ikan? Nah, yuk ke kami yuk ke Sabung Seberang di mana gulai tempe ikan itu dibuat. Yuk ikut kami, guys. Ya, masih dari seberang kota Jambi pemirsa, dan bicara ngabuburit tidak lengkap rasanya jika tidak berburu tentang kuliner. Apalagi seberang kota Jambi dikenal dengan berbagai makanan khas Jambi dan salah satunya adalah gulai tempe ikan. Bicara tempe ikan merupakan makanan khas Jambi yang makin diburu saat bulan suci Ramadan. Bahkan hampir di setiap penjajah makanan untuk berbuka, tempe ikan banyak dijumpai, terlebih di kawasan seberang kota Jambi. Makanannya biasanya hanya ada pada saat acara tertentu, termasuk resepsi pernikahan, menjadi salah satu makanan favorit untuk berbuka puasa. Tempe ikan merupakan makanan yang terbuat dari berbahan dasar ikan. Hampir sama dengan empek-empek, hanya saja tempe dibuat dengan ukuran yang berbeda dan berbentuk persegi. Selain itu, tempe ikan tidak disajikan dengan cuka, melainkan dengan cara digulai. Yusnidar, salah satu penjual tempe ikan di kawasan Sanggar Batik seberang kota Jambi mengatakan, tempe menjadi pilihan warga untuk menu berbuka. Rasanya yang kenyal dan ditambah cita rasa gulai yang gurih, membuat tempe begitu digemari. Ini khas dari sini ya? Ya, Iya. ini. Untuk bahannya apa baik kalau orang? Ikan ini. Iya. Ikan. Gabus, sagu, Oh sagu gitu. garam. Apa memang setiap puasa baik dijual ini? Nanti yuk, kami yuk. Setiap puasa baik ya? Berapa kita jual? Kita jual berapa? Per bungkusnya ya? 3.10. Udah lama yuk jualan? Tempe ikan dijual dengan harga yang ramah bagi kantong, cukup dengan Rp10.000 saja. Anda sudah dapat menikmati 3 buah tempe ikan yang rasanya menggugah selera. Agustri, Jambi TV. Hei, kenalin nih, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. We never spoke a word, but every thought she had I heard from across the room. If we were standing face to face, I couldn't find the words to say. Give me one more move. Oke teman-teman, silahkan menikmati video kami. Enjoy our video. Sedikit cuplikan perjalanan kami menuju lokasi seberang. Wah, teman-teman udah pada datang nih. Kita lanjut makan siang dulu ya, karena kebetulan memang jam makan siang dan kita semua juga udah lapar. Hai, gak terasa ya waktu cepat berjalan dan sekarang kita memasuki sesi wawancara. Shh, kalian simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Ya, perkenalkan Bu, kami mahasiswa Universitas Jambi dari program studi arkeologi. Nah, di sini kami ada tugas penelitian mengenai sejarah dan perkembangan gulai tempe ikan di Kota Seberang ini.
Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Sebelum itu boleh perkenalan dulu Bu, Ibu dengan siapa? Sakoda, Ibu Sakoda. Umur berapa Bu? Tahu aja. Oke, 22 ya Bu. Ibu asli dari daerah ini, asli berarti Bu. Berarti Ibu tahu dong dengan sejarah dan perkembangannya. Iya Bu. Ya kan dari yang kita tahu gulai tete ini aslinya memang dari daerah ini. Apa sih Bu gulai tete ikan itu? Namanya apa bahannya? Namanya Bu? Namanya tepe tua. Tete tua. Berarti ada sejarahnya tuh. Tidak tahu ada sejarah itu. Tahunya orang seberang kalau itu ciri khasnya. Kenapa? Kalau ada pernikahan gitu. Kalau ada acara-acara pasti ya. Ada. Cuma di acara-acara. Iya, acara pernikahan. Apa namanya tete ikan? Tahu lah. Emang dari nenek moyang. Sate, saya lagi kecil itu kan orang bilang itu sate. Sekarang lagi kan namanya tepe. Berarti nama tepe itu baru-baru ini aja. Udah berapa tahunnya. Kalau boleh tahu Bu, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan itu apa aja? Pertama ikan tuh bukan sembarang ikan. Kalau ikan es tuh yang namanya ikan itu kurang enak, kurang bagus. Yang paling bagus itu ikan apa tuh kakap. Kakap tuh kalau 1 kilo itu telurnya 100 lah, mau berapa gula. Kalau 1 kilo tuh kobokan, kobok kan, atau bilang kan kobok terus kobok ikan tuh 2 kobok lagi. Karena kan diaduk, lalu nampaknya lalu itu tepe, itu makanya di dalam tepe itu karena di tepe. Kalau begini tidak kan sate ikan. Tepe pakai cetakan, sudah itu direbus, ngembang dia lah ngangkat kapal gitu tuh ke gini kan, sudah gabung kayaknya kan, baru diangkat, baru dibikin gula. Berarti memang itu berjadi khas dari Iya. Kalau selain dari apa Bu, kan tadi kata Ibu itu adanya di acara-acara penting gitu. Kalau misal Ibu gulanya itu dibuat tapi tidak di acara penting itu, kalau sekedar untuk makan siang, makan. Kalau ambil itu boleh Bu? Boleh. Kalau kita misalnya kan kepingin makan di rumah nih nak, kita bikin. Gampang kok bikin. Iya ya Bu. Iya, maju kan Kristen kamu itu tidak bisa bikinnya. Hanya orang tidak bisa bikin, walaupun gampang. Kalau misal di acara-acara yang seperti pernikahan tadi Bu, hidangan itu termasuk wajib dibuat? Enggak ya? Berarti enggak apa ya? Kalau orang punya hajatan tuh ingin bikin itu, ya, orang enggak. Kayaknya tergantung budget gitu Bu ya. Sepertinya bahannya lumayan mahal Bu. Kan paling ikan kakap tuh paling minimal 35 sekilo. Kilo tuh lumayan juga lah dapatnya. Banyak lagi. Kan dipotong-potong. Kayak dipotong kan habis dicetak. Iya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas informasinya dan berikan Nah guys, tanpa berlama-lama lagi, kami langsung menuju narasumber kedua. Ini kami ada tugas kelompok dari tugas saudara budaya Melayu dari guru dosanya pelangnya tuh Bu Deni. Di sini kami dari prodi arkeologi, dari mahasiswa prodi Unja.
dari Jambi. Di sini kami ingin menanyakan Bu soal gulai tepe. Gulai tepe. Sini kan Ibu sebagai warga asli Seberang. Jadi kan Ibu pasti sudah tahu kan berapa kayak sejarahnya atau kemana Bu. Ini kami menanyakan beberapa hal ke Ibu. Ini Bu, boleh tahu Bu dengan Ibu siapa? Yohana. Yohana. Baik Bu. Di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Kira-kira Ibu tahu nggak tentang sejarah awalnya tuh bagaimana ada nama gulai tepe ikan Bu? Kalau masalah sejarahnya tuh ibu tuh kurang tahu juga kan. Soalnya tepe ikan tuh lah sudah dulu nian. Nah, tahu di ibu lah jadi tepe itu kan. Nah, jadi sejarah itu kurang paham juga. Nah, itu. Berarti karena sejarahnya berarti ini lebih dari dulu Bu ya, kayak dari moyang dan umur lah Bu ya. Iya, sudah ada kan. Jadi kak kita ini sekarang menjalanin ya. Nah, tinggal menjalankan apa lagi kan. Nah kalau itu Bu, kira-kira untuk ini kan pembuatannya Bu, ada nggak Bu ya? Kayak cara pembuatannya gitu. Pembuatannya tuh kalau seperti tepe tadi kan dari ikan yang sudah digiling, sejenis pun ikan lah kan. Kalau ikannya ikan kakap, ikan gabus kan, itu yang enak. Cara pembuatan itu kayak kita bikin kerupuk lah. Cuma perbandingannya tuh sagu dengan ikan tuh kalau kerupuk itu ada apa? Ukurannya tuh apa namanya sepasan lah. Kalau tepe tadi kalau kebanyakan sagu keras kan. Nah, jadi perbandingan tepe itu ikan dengan sagu tuh kalau sekilo ikan setengah sagu setengah kilo sagu kan. Nah, itu perbandingannya. Kalau nak buat tuh macam bikin krepek makan kerupuk tadi lah kan. Diuli bahasa kami Seberang itu kan. Nah, itu lah. Kalau kira-kira Bu tuh harga jualnya berapa ya di sini Bu? Harga jualnya kalau di bagian daerah dulu yang dijual itu kan kalau 3 iris bahasa kami Seberang itu 3 iris itu 10.000. Itulah sudah siap makan tuh. Nah, itu dibungkus kan pakai plastik. Nah, 3 potong tuh 10.000 dijualnya dulu. Entahlah kalau kini kan bakal mahal kalau. Iya, sekali lagi Bu ya. Iya. Kira Bu ada Bu kayak ini kan makanan khas Bu. Ada kayak saya tuh makanan ini keluarnya tuh pas ada acara apa ada Bu? Acara pengantinan, pokoknya sedekah lah, acara hajatan kan. Itu yang keluar ke tepe tuh kalau makan hari-hari kok tergantung dari selera lah. Selera orang sedang makan bikin kan. Iya. Kira Bu kalau Ibu sebagai rasulan Bu kalau pas masak itu Bu rumit tak Bu? Rumit lah. Nak bikin tepe lagi, dan tu nak bikin bumbu lagi kan. Tepe tu masak tu 2 kali. Itu pertama kita bungkus tepe tadi. Lah masak baru bikin bumbu lagi, bikin kuah tadi kan. Baru dimasukkan lagi tepe tadi ke dalam kuah tadi. Dimulai kan. Nah, kira Bu, ini kan kalau makanan ciri khas daerah ini Bu. Kira Bu kalau di daerah lain itu ada Bu, makanan yang sama cuma namanya beda Bu, ada nggak Bu? Kira-kira? Ibu tepe memang khusus Seberang. Kalau dari penamaan ikan tepe ini Bu, itu memang apa artinya kalau boleh tahu? Tepe itu Iya, terinspirasi dari apa Bu? maksudnya ikan itu daging itu. Enggak bukan namanya kan ikan tepe Bu. Ikan tepe itu emang asli emang dari sini Bu atau? Iya. Oh. Ini asli dari Seberang. Oh. Dari namanya Bu kan tepe Bu, itu artinya Bu ya, tepe gitu. Mungkin yuk tuh bikin tuh di tepe-tepe. Tuh lah mungkin disebut tepe kan. Oh. Iya. Khusus orang luar. Itu Seberang itu kan di tepe-tepe. Tepe ikan tuh lah sudah dulu nian. Nah, tahu di ibu lah jadi tepe itu kan. Nah, jadi sejarah itu kurang paham juga. Nah, itu. Berarti karena sejarahnya berarti ini lebih dari dulu Bu ya, kayak dari moyang dan umur lah Bu ya. Iya, sudah ada kan. Jadi kak kita ini sekarang menjalanin ya. Nah, tinggal menjalankan apa lagi kan. Nah kalau itu Bu, kira untuk ini kan pembuatannya Bu, ada nggak Bu ya? Kayak cara pembuatannya gitu. Pembuatannya tuh kalau seperti tepe tadi kan dari ikan yang sudah digiling, sejenis pun ikan lah kan. Kalau ikannya ikan kakap, ikan gabus kan, itu yang enak. Cara pembuatan itu kayak kita bikin kerupuk lah. Cuma perbandingannya tuh sagu dengan ikan tuh kalau kerupuk itu ada apa? Ukurannya tuh
apa namanya sapasan lah kalau TP tadi. Kalau kebanyakan sagu keras kan. Nah, jadi perbandingan TP itu ikan dengan sagu itu kalau sekilo ikan setengah sagu, setengah kilo sagu kan. Nah, itu perbandingannya. Kalau nak buat tuh macam bikin krepek, makan kopok tadi lah kan, diuli bahasa kami Semarang itu kan. Nah, itu lah. Kalau kira-kira Bu harga jualnya dapat ya di sini? Harga jualnya kalau di bagian daerah Ulu yang dijual itu kan, kalau 3 iris bahasa kami Semarang itu 3 iris itu 10.000. Itulah sudah siap makan tuh. Nah, itu dibungkus kan pakai plastik. Nah, 3 potong tuh 10.000 dijual dulu. Entahlah kalau kini kan bakal mahal kalau. Iya, bukan lagi Bu ya. Iya. Kira-kira Bu ada Bu kayak ini kan makanan khas Bu. Ada kayak misalnya tuh makanan ini keluarnya tuh pas ada acara apa ada Bu? Acara pengantinan, pokoknya ada serika-serika lah, acara hajatan kan. Itu yang keluar ke TP itu kalau makan hari-hari kok tergantung dari selera lah. Selera kan sudah makan bikin kan. Iya. Kira-kira Bu kalau Ibu sebagai pelanggan Bu kalau pas masak itu Bu rumit tak Bu? Rumit lah. Nak bikin TPE lagi, dan tu nak bikin bumbu lagi kan. TPE tu masak tu 2 kali. Itu pertama kita bungkus TPE tadi, lah masak baru bikin bumbu lagi, bikin kuah tadi kan, baru dimasukkan lagi TPE tadi ke dalam kuah tadi, dimulai kan. Nah guys, penamaan TP berasal dari cara Kira-kira Bu, ini kan kalau makanan ciri khas daerah ini. Kira-kira Bu kalau di daerah lain itu ada Bu, makanan yang sama cuma namanya beda Bu, ada Bu? Kira-kira. Dulunya gulai TP ikan hanya dapat dikonsumsi oleh bangsawan Jambi dan hanya dihidangkan di lingkungan kerajaan. Kalau dari penamaan ikan TP ini Bu, itu memang apa artinya? Makanan ini sering dijadikan sebagai salah satu suguhan waktu acara pernikahan, kenduri, ataupun acara adat lainnya yang ada di Jambi. Bukan namanya kan ikan TP. Ikan TP itu emang asli emang dari sini Bu atau? Oh. Memang asli dari Semarang. Oh. Dari namanya Bu kan TP Bu, itu artinya. Oh, hai guys, sudah sampai nih penghujung video kita. Yuk kita bahas apa aja yang udah kita pelajarin di video tadi. Yuk gas ke aku. Dari wawancara yang kita ada di video tadi kan udah tahu nih bagaimana orang-orang seberang itu kan tahunya sejarahnya itu kayak mana ya, darinya nenek moyang gitu, jadi nggak jelas gitu. Jadi kan sesuai wawancara tadi saya diambil kesimpulan bahwa untuk sejarahnya sendiri, untuk beli TP ikan ini masih semu-semu gitu loh, masih belum kayak mana ya, belum seperti jelas gitu. Cuma tahunya tuh kalau TP ikan tuh kayaknya ikannya TP gitu kan, nah seperti itu. Dan ini untuk pengolahannya ya, dari video tadi kita udah tahu nih pengolahannya gimana, jadi bahan-bahannya apa aja, terus juga udah tahu kan bahan-bahan aja yang dilakukan untuk menjadikannya TP ikan. Nah untuk ini sendiri orang tua yang udah tua tadi kan ya sedang lah kan, tahu bagaimana untuk anak muda kita untuk melestarikannya agar makanan ini tetap terjaga. Oh ya, ini dari saya sendiri ya, kita sebagai anak muda nih, kita harus tahu bahwa melestarikan makanan khas daerah kita, apalagi ini kan seberang nih, kita Jambi nih, jadi yuk kita lestarikannya. Bagaimana? 1. Menjadikan TP ikan sebagai bisnis kita. 2. Tetap mengembangkan bagaimana TP ikan bisa bersaing di pasar dunia. Yuk guys, sama-sama kita kembangkan kuliner Indonesia. Yuk, kembangkan. Hai, dan sekianlah terima kasih dari video kami. Hai. Oke, dadah, masih guys. See you next time. Ini tugas sejarah kebudayaan Melayu oleh Ibu Dedeni tercinta. Bu Deni tercinta. Namanya Ibu. Ibunya Tari. Mau